Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekonomi politik perdagangan internasional yang beranggotakan Zelda Dianing A, NPM 0013, saya sendiri Mafida Zainati, NPM 0023, Diki Afriandi, NPM 0045, dan Aliza Fatricia, NPM 0062. Pada bab sebelumnya, teori Smith, Ricardo, dan Hacker-Ollin memprediksi bahwa konsekuensi perdagangan bebas mencakup keuntungan ekonomi statis, karena perdagangan bebas mendukung tingkat yang lebih tinggi konsumsi domestik dan lebih efisien pemanfaatan sumber daya, serta keuntungan ekonomi yang dinamis. Karena perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan. Pada bab ini, kita melihat realistis politik perdagangan internasional. Banyak negara telah meningkatkan hambatan tarif dan non-tarif pada perdagangan internasional dalam upaya untuk melindungi produsen dalam negeri dan mempertahankan pekerjaannya. Sementara tindakan tersebut dapat dipahami dari perspektif politik dan bahkan dibenarkan dari pendekatan kesejahteraan. Teori perdagangan internasional mengajarkan kepada kita bahwa mereka merugikan diri sendiri. Pada akhirnya, melindungi produsen yang tidak efisien dapat meningkatkan harga barang dan jasa serta menghilangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Proses yang didasarkan pada pandangan bahwa pasar yang kooperatif dan benar-benar bebas adalah kondisi yang paling diinginkan. Namun demikian, dalam kepentingan mendorong pembangunan lebih diinginkan daripada pertumbuhan ekonomi, negara dapat mengevaluasi manfaat dan kerugian dari berbagai alternatif. Yang selanjutnya ada outline dari politik ekonomi perdagangan internasional. Yang pertama ada instrumen kebijakan perdagangan. Yang kedua ada kapan interferensi pemerintah dibutuhkan. Yang ketiga peninjauan kembali perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada perkembangan sistem perdagangan dunia. Yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan perdagangan. Instrumen kebijakan perdagangan yang utama, yang pertama yaitu tarif. Nah, pengertian dari tarif sendiri itu merupakan pajak yang dikenakan kepada barang ekspor maupun barang impor. Kemudian ada juga spesifik tarif, yang merupakan pajak yang dikenakan dengan tetap untuk tiap unit barang. Kemudian ada ad valorem tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada proporsi barang yang diimpor. Nah, tarif meningkatkan pendapatan pemerintah, melindungi produsen domestik, dan memaksa konsumen membayar lebih untuk barang impor. Sehingga tarif adalah pro-produsen dan anti-konsumen, dan tarif juga menurunkan efisiensi keseluruhan di dunia ekonomi. Yang selanjutnya ada subsidi. Nah, subsidi itu merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen lokal. Bentuk subsidi itu dapat berupa uang kas, pinjaman rendah bunga, dan pengurangan pajak. Kemudian subsidi itu membantu produsen domestik dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu membantu melawan barang impor yang harganya rendah, kemudian membantu produsen domestik mendapatkan pasar ekspor. Selanjutnya, ada kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Kuota impor itu merupakan larangan langsung jumlah barang yang boleh diimpor ke sebuah negara. Kemudian ada tarif rate kuota, merupakan tarif yang lebih rendah diberikan kepada barang yang diimpor masih dalam jumlah kuota dan tarif yang lebih tinggi pada barang di luar jumlah kuota. Kemudian, pembatasan ekspor sukarela, yang merupakan pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor barang tersebut. Dan biasanya, pembatasan ekspor sukarela itu berdasarkan permintaan negara yang mengimpor. Nah, kuota impor dan voluntary export restraints itu akan menguntungkan industri domestik, tetapi akan meningkatkan harga barang impor tersebut. Persyaratan muatan lokal. Persyaratan di mana perusahaan harus memproduksi bagian dari produk tersebut diproduksi secara domestik. Aturan persyaratan lokal ini juga telah digunakan di negara maju untuk mencoba melindungi pekerjaan lokal dan industri dari kompetisi asing.
Misalnya, salah satu hukum di Amerika Serikat menetapkan bahwa instansi pemerintah harus memberikan preferensi untuk produk Amerika saat menyetujui kontrak penawaran peralatan, kecuali jika produk asing memiliki keunggulan harga yang signifikan. Kebijakan administratif adalah kebijakan administrasi yang menyulitkan untuk barang impor masuk ke dalam suatu negara. Telah dikemukakan bahwa Jepang adalah pakar dari hambatan perdagangan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, tarif resmi Jepang dan hambatan non-tarif telah menjadi salah satu yang terendah di dunia. Namun, kritik muncul bahwa hambatan resmi administrasi negara untuk impor lebih dari kompensasi untuk tarif rendah. Misalnya saja, pada satu titik, Belanda mengekspor tulip ke hampir setiap negara di dunia. Yang C. Kebijakan anti-dumping. Dumping adalah menjual barang di negara asing di bawah biaya produksi. Kebijakan anti-dumping adalah kebijakan yang didesain untuk menghukum negara yang melakukan dumping. Kapan intervensi pemerintah dibutuhkan? Argumen politik yang mendukung intervensi berhubungan dengan perlindungan kepentingan kelompok tertentu dalam suatu negara. Di bawah ini adalah beberapa isu-isu tentang argumen intervensi pemerintah. Yang pertama adalah melindungi pekerjaan dan industri. Hal ini diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dari persaingan asing yang tidak adil. Yang kedua adalah keamanan nasional. Negara-negara kadang berpendapat bahwa perlu untuk melindungi industri tertentu karena mereka berperan penting untuk keamanan nasional. Industri yang terkait dengan pertahanan sering mendapatkan perhatian, misalnya saja kedirgantaraan elektronik canggih, semikonduktor, dan lain sebagainya. Meskipun tidak selazim yang dulu, argumen ini masih digunakan. Mereka yang mendukung melindungi industri semikonduktor Amerika Serikat dari kompetisi asing misalnya saja berpendapat bahwa semikonduktor saat ini merupakan komponen penting dari produk pertahanan yang akan berbahaya jika mengandalkan produsen asing. Yang ketiga, retaliation. Beberapa pendapat bahwa pemerintah seharusnya menggunakan ancaman untuk mengintervensi kebijakan perdagangan sebagai daya tawar untuk membantu membuka pasar luar negeri dan memaksa mitra dagang untuk bermain dengan aturan permainan. Yang keempat, perlindungan konsumen. Banyak pemerintah telah lama memiliki peraturan untuk melindungi konsumen dari pihak yang tidak aman. Efek tidak langsung peraturan tersebut adalah membatasi atau melarang impor produk tersebut. Sebagai contoh, yaitu pada tahun 2003, beberapa negara termasuk Jepang dan Korea Selatan memutuskan untuk melarang impor daging sapi Amerika setelah satu kasus penyakit sapi gila ditemukan di negara bagian Washington. Larangan itu muncul untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman. Secara bersamaan, Jepang dan Korea Selatan menyumbang sekitar $2 miliar penjualan daging sapi Amerika Serikat, sehingga larangan memiliki dampak yang signifikan terhadap produsen daging sapi. Setelah 2 tahun, kedua negara mencabut larangannya. Meskipun mereka memberikan persyaratan yang ketat pada impor daging, untuk mengurangi risiko impor daging sapi yang mungkin tercemar oleh penyakit sapi gila, misalnya Jepang harus mengharuskan semua daging berasal dari ternak di bawah usia 21 bulan. Perlindungan hak asasi manusia. Melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara lain merupakan elemen penting dari kebijakan luar negeri bagi banyak negara demokrasi. Pemerintah kadang-kadang menggunakan kebijakan perdagangan untuk mencoba memperbaiki kebijakan hak asasi manusia di mitra dagang. Selama bertahun-tahun, sebagai contoh yang paling jelas adalah perdebatan tahunan di Amerika Serikat mengenai pemberian status Most Favored Nation ke China. Status MFN memungkinkan negara untuk mengekspor barang ke Amerika Serikat di bawah persyaratan yang menguntungkan. Berdasarkan aturan MFN atau Most Favored Nation, tarif rata-rata barang Cina diimpor ke Amerika adalah 8%.
status MFN Cina ini telah dibatalkan. Tarif naik menjadi sekitar 40%. Mitra dagang dalam penandatangan WTO secara otomatis menerima status MFN. Namun, Cina tidak bergabung dengan WTO sehingga 2001. Sehingga secara historis keputusan apakah akan memberikan status MFN ke Cina adalah nyata. Keputusan ini menjadi lebih sulit karena persepsi bahwa Cina memiliki catatan hak asasi yang buruk. Sebagai perindikasi negara tersebut mengabaikan hak asasi manusia, yaitu kritik terhadap Cina pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen. Cina terus menindas Tibet yang Cina diduduki tahun 1950 dan perbedaan pendapat politik di Cina. Para kritikus berpendapat bahwa salah bagi Amerika Serikat untuk memberikan status MFN kepada Cina sebagai gantinya. Dan sebagai gantinya, Amerika Serikat harus menahan status MFN sampai Cina menunjukkan perbaikan dalam catatan hak asasi manusianya. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan perdagangan harus digunakan sebagai senjata politik untuk memaksa Cina untuk mengubah kebijakan internal terhadap hak asasi manusia. Argumen ekonomi yang mendukung intervensi berhubungan dengan memperbaiki kesejahteraan seluruh bangsa. Yang pertama adalah argumen industri muda atau argumen yang baru tumbuh. Adalah argumen ekonomi tertua untuk intervensi pemerintah. Alexander Hamilton mengusulkan hal tersebut pada tahun 1792. Menurut argumen ini, banyak negara berkembang memiliki keunggulan komparatif yang potensial dalam bidang manufakturing. Namun, industri manufakturing baru tidak bisa bersaing dengan industri awal yang didirikan di negara maju. Untuk memungkinkan manufakturing untuk mendapatkan tumpuan, argumennya adalah pemerintah harus mendukung sementara industri-industri baru dengan tarif kuota impor dan subsidi sampai mereka tumbuh cukup kuat dalam menghadapi kompetisi internasional. Yang kedua, strategic trade policy ataupun kebijakan perdagangan strategis. Ini memiliki dua komponen. Yang pertama, argumen ini berpendapat bahwa dengan tindakan yang tepat, pemerintah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional jika dapat memastikan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan penggerak pertama dalam suatu industri adalah perusahaan domestik, bukan perusahaan yang asing. Jadi, menurut argumen kebijakan perdagangan strategis ini, pemerintah harus menggunakan subsidi untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang menjanjikan aktif dalam industri yang baru muncul. Yang kedua adalah argumen kebijakan perdagangan strategis bahwa hal itu mungkin membuat pemerintah untuk campur tangan dalam suatu industri dengan membantu perusahaan-perusahaan di dalam negeri mengatasi hambatan masuk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing yang telah memperoleh keunggulan penggerak. Saya akan melanjutkan, yaitu peninjauan kembali perdagangan internasional. Ada dua, yang pertama yaitu retaliation dan perang perdagangan, yang kedua politik dalam negeri. Perang perdagangan adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Kemudian politik dalam negeri yaitu kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan sistem perdagangan dunia. Dari Adam Smith sampai Great Depression 1947 sampai 1979 itu GATT, Trade Liberation dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 1980 sampai 1993 Trade Protection, The Uruguay Round dan WTO. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.